Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumi yalqa. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum. Sudah dibagi ya kertasnya? Itu sengaja nggak anak kasih terjemah biar menerjemahkan sendiri. Maksudnya ditulis poin-poinnya. Syahid dari ayat itu adalah ketika ayat Al-Quran itu berbicara, ada poin pokok yang menunjukkan inti pembahasan. Itu yang disebut dengan syahid. Itu bisa digarisbawahi. Tapi sudah nanti tebelin sih. Lah kelihatan. Taiwan. Kalau memang mau pakai PDF aja bisa minta ke admin. Karena ini anak share ke panitia dalam bentuk PDF juga. Tapi saran pribadi ana mungkin untuk yang masih muda-muda jangan dibarengkan dengan gadget sosial media. Karena segala hal yang berkaitan dengan pembelajaran kok digabungkan dengan gadget yang digunakan untuk bermedsos akan kalah dengan medsosnya. Jadi kalau memang nggak modal beli kitab, ya udah modal device kedua khusus untuk belajar. Beli Android khusus, ya nggak usah perlu mahal-mahal. Ya yang ratusan ribu atau 1 juta cukup untuk buka PDF, untuk nonton YouTube kajian, untuk Zoom kajian, yang mana ketika kita di HP tersebut tidak akan ke distract dengan notifikasi-notifikasi yang lain. Jangankan anak-anak muda yang secara mental fokusnya belum terbentuk, bapak-bapak aja ketika mau nonton kajian Ustadz Syafiq masalah di Facebook, mampir dulu di marketplace itu bisa lama. Fitnah marketplace itu sangat besar. Apalagi kalau seandainya marketplace-nya di tengah, sebelum masuk geser ke marketplace ada video pendek. Oh, itu bisa berjam-jam itu. Bisa lupa sama kajian Ustadz Syafiq yang dicari. Atau bahkan di kajian Ustadz Syafiq kajiannya cuma 5 menit, kemudian digeser ke atas, video yang antah berantah itu sudah bisa berjam-jam. Itulah kenapa lebih baik saran pribadi, karena memang sudah tidak terbendung ya keberadaan gadget dalam belajar, ya sudah pisahkan mana gadget yang itu untuk sosial, untuk bermain-main, untuk hiburan, dengan gadget yang untuk belajar. Kecuali teman-teman yang memang alhamdulillah Allah berikan keutamaan berupa mampu fokus menjadikan HP hanya untuk belajar aja. Ada sebagian teman-teman yang seperti itu. Dia tidak begitu terganggu dengan keberadaan HP. Ada yang memang dia aslan tidak begitu suka dengan HP. Tapi karena keharusan ada HP, akhirnya dia beli HP dan dia bisa fokus ketika buka Zoom, ketika buka PDF, ahsan. Tapi tetap yang terbaik akan kembali kepada kitab. Karena kitab kapanpun butuh, tinggal dicoret, tinggal dicari. Nah kalau PDF ketelingsutnya nggak tahu kemana. Belum lagi nanti kalau error, kehapus semua, hilanglah semua ilmunya. Kalau para ulama dulu kitabnya hilang, hafalannya masih. Sekarang HP-nya hilang, ilmunya juga berhenti. Allah musta'an. Ala kulli hal, ikhwatal Islam, pembahasan kita melanjutkan tentang serial belajar Islam kedua, berbicara tentang akidah. Kemarin kita sudah membahas tentang definisi dari akidah, yang mana menjadi pemersatu, pengikat dari segala macam kemajemukan kebutuhan manusia. Harus ada pengikat yang kuat, yaitu pengikat terbaik adalah pengikat akidah al-islamiyah. Lalu pertanyaannya sekarang, kenapa kita harus berakidah? Kalau seandainya tujuan yang kemarin adalah agar kita bisa bersosialisasi, terikat satu sama lain, maka pertanyaannya, kalau kita nggak butuh bersosial, introvert misalkan, yang mana kalau ketemu orang, ya ketemu orang lagi, lebih baik dekem di kamar. Pertanyaannya, apakah masih butuh akidah? Itulah pembahasan kita kali ini, kenapa harus berakidah dan kenapa akidah itu harus akidah Islamiyah. Akidah ini kan ikatan yang menunjukkan keyakinan. Bukankah keyakinan di seluruh dunia ini banyak sekali, bukan hanya Islam? Kenapa hanya Islam
yang menjadi pembahasan kita. Maka pertama adalah ayat yang ana tuliskan di halaman pertama, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Arahkanlah, tegakkanlah wajahmu kepada agama yang hanif, agama yang lurus. Kenapa? Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Fitrah yang sudah Allah jadikan bawaan pabriknya manusia. Dan Allah lah yang menciptakan kita, Allah lah yang menjadikan kita bagaimana setelan awalnya. Fitrah adalah setelan awal, yang mana mau dibagaimanapun kan juga ini setelan, kalau pada masanya dia akan kembali ke setelan awalnya. Itulah yang dimaksudkan fitrah. Dan fitrah Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk manusia adalah memiliki tempat kembali, memiliki tempat bertawakal. Dan ikhwatul Islam, itu adalah kenikmatan yang agung. Itulah yang mendasari kenapa umat-umat di luar sana yang mereka lahir tidak tahu tujuannya apa, mereka akhirnya mendapati kehidupan mereka berantakan. Yang menjadi garis bawah, latar belakang kita apapun itu, pekerjaan kita apapun itu, dunia pendidikan apapun itu yang kita lewati, masing-masing kita memiliki garis kepentingan yang sama. Untuk apa saya melakukan ini? Semakin besar untuk apa dia melakukan. Kita tidak sedang berfilsafat ya. Tapi ini memang tujuan utama keberadaan kita di dunia. Untuk apa kita melakukan ini? Semakin tinggi sebabnya, maka kita siap bertaruh untuk sesuatu yang kita lakukan. Semakin tinggi sebabnya, maka semakin tinggi perkara yang kita lakukan. Itulah yang membedakan seseorang akan menjadi profesional atau tidak. Ada orang yang bekerja dia serius sehingga dia menjadi pro di situ. Bukan pekerjaan dia yang serius, tapi dia tahu ada sebab yang lebih tinggi kenapa dia sampai menjadi profesional di situ. Ada orang yang membidangi pekerjaan yang sama tapi celelean. Dia bakat ada, kesempatan ada, tapi kerjanya celelean. Kenapa? Karena dia tidak memiliki sebab yang sama kuat. Itulah kenapa ikhwatul Islam, di luar sana orang-orang yang tidak memiliki tidak menyadari fitrahnya bahwa dia harus punya sebab bersandar kepada Allah, dia akan mencari-cari sebab itu. Pekerjaan dunia, dari bangun tidur sampai mau tidur, melelahkan. Masya Allah, capek sekali. Untuk anak yang mendekati usia 30 ini sudah mulai merasakan, ternyata hidup itu terlalu menjenuhkan. Ya masih muda banget saya, jadi kaget dengan kehidupan. Ngapunten nggih bapak-bapak sekalian. Tapi memang seperti itu. Apalagi teman-teman yang baru masuk usia 20-an, kaget. Karena pertama kali mentas dari rumahnya menghadapi kehidupan dunia yang asli. Kan kalau sama orang tua kan selama ini orang tua terlalu banyak memperhalus tampilan. Sehingga anak akhirnya menganggap dia kuat, padahal orang tuanya yang menghaluskan. Ketika dia menghadapi orang lain, kelihatan wataknya aslinya kehidupan. Nah, seperti itu ala kulli hal. Sehingga orang-orang di luar sana menghadapi pekerjaan yang membosankan, yang susah, berat, mereka cari alasannya. Mereka akan mengembalikan itu kepada keluarganya. Karena anaknya, karena istrinya. Pertanyaannya, ketika mereka tidak punya landasan akidah yang kuat, apakah hubungan suami istrinya juga akan kuat? Untuk apa seseorang harus mengabdi kepada keluarga? Untuk apa suami harus bekerja bertaruh untuk istri anak orang? Sedangkan dia bekerja untuk diri sendiri susah. Belum lagi nanti si anak orang ini yang dia hidupkan, yang dia hidupi, dia hidupi, akan muncul anak juga yang makin susah. Biayanya mahal. Akhirnya nggak mau, kamu juga harus bekerja. Si perempuan juga punya alasan. Buat apa dia harus mengabdi kepada suaminya? Bukankah dalam rumah tangga itu harus ada pemimpin yang ditaati dan harus ada penyeimbang? Pertanyaannya, kenapa harus wanita yang taat ke suami? Kalau seandainya tidak ada alasan agama di situ, apakah akan lurus hubungan suami istri? Tidak akan. Tidak akan.
Ada kok di luar sana orang yang tidak beragama, suami istrinya langgeng sampai tua. Itu yang kita lihat zahirnya. Apakah batinnya? Mereka menjalani suami istri normal seperti suami istri yang seharusnya seseorang menjalin hubungan keluarga. Waliyadzubillah, kalau kita melihat fakta rumah tangga di luar sana, ada yang menganggap bahwa teman tidur itu hanyalah seperti teman tongkrongan. Loh, ini kan suami saya, ini istri saya. Ya nggak apa-apa, yang penting saya mencintai suamiku, meskipun nanti malam tidurnya sama siapa, wallahu alam, terserah mereka. Apakah ini rumah tangga yang dimaksudkan tentram? Nah, ketika rumah tangga sudah seperti ini, apakah ini bisa menjadi sebab seseorang akan berjuang? Itulah kenapa ikhwatal Islam kita temukan, sejauh mata kita memandang, kita temukan ibrah. Allah tunjukkan orang-orang yang jauh dari mengenal agama Islam, mereka bekerja buat apa? Coba dicari. Apakah buat makan? Coba jujur. Benarkah mereka bekerja untuk makan? Kalau memang mereka bekerja buat makan, kenapa ketika mereka mendapatkan uang lebih, mereka justru menggunakan untuk mabuk? Apakah mereka akan kenyang dengan minum alkohol? Kenapa ketika mereka punya uang yang cukup justru malah nyebat? Apakah lambung mereka akan sehat ketika diseroboti dengan asap? Mereka bisa beli nasi sebenarnya, tapi mereka lebih memilih untuk nyeruput rokok. Apa alasannya? Satu, untuk menenangkan diri. Menunjukkan apa? Apa yang mereka hasilkan dari pekerjaan mereka tidak cukup menenangkan dan tidak cukup menjadi sebab alasan kenapa mereka bekerja. Dan ini ujian untuk semua kalangan ikhwatul Islam, tidak hanya orang-orang kaya saja yang mabuk-mabukan. Menengah ke bawah pun ketika mereka punya kelebihan harta di suatu kota di wilayah sana yang mereka jauh dari pendidikan agama, mereka tidak akan jauh-jauh dari dunia malam. Pertanyaannya adalah, manusia itu mulia dengan akalnya. Lalu kebahagiaan yang bagaimana yang diharapkan oleh segelintir orang yang mereka bahagia dengan menghilangkan akal mereka. Lalu apa yang menjadi kemuliaan manusia tadi sehingga dia bisa berbahagia dengan menghilangkan sisi manusianya? Bukankah manusia itu kelebihannya akal, tapi justru malah mereka menghilangkan akal itu dengan mabuk, kemudian menganggap itu adalah sisi bahagianya. Kalau itu dilakukan oleh menengah ke bawah yang secara pendidikan kurang, mungkin bisa dimaklumi. Karena segala hal kalau dinisbatkan kepada orang yang tidak tahu akan dimaklumi. Tapi ternyata ini dilakukan oleh menengah ke atas juga. Bisa dibayangkan yang katanya dunia pendidikan yang maju, diakui, beradab di negeri barat. Bahkan mereka menularkan pendidikan mereka ke negeri yang kita cintai ini seolah-olah mereka paling beradab. Kemana malam-malam hari mereka? Klub malam. Ngapain? Mencari wahyu ilahi? Atau bersemedi? Mereka mabuk menghilangkan akal mereka. Kenapa mereka melakukan itu? Untuk menutup hari itu agar mereka segera berjumpa hari esok. Karena mereka sudah begitu suntuk menjalani hari-hari mereka. Wala'iyadzubillah. Angka tertinggi bunuh diri di wilayah Asia Tenggara. Di wilayah mana? Di Asia Timur ya, di wilayah Asia yang sekitar Indonesia. Jepang ini masuk Asia Tenggara bukan? Bukan ya, maksudnya di Asia Timur ya, wilayah Asia. Jepang ternyata. Bukankah Jepang ini negara yang paling maju? Dibandingkan dengan Indonesia yang rata-rata rakyatnya Abu Royid. Wallahi Indonesia jam 7 masuk, jam 7:15 masih ketemu mahasiswa di jalan. Ini mahasiswanya. Masalahnya yang ketemu dosennya. Abu Royid. Ya alhamdulillah hidupnya tenang. Ala kulli hal. Maka ikhwatal Islam, salah satu nikmat terbesar yang kita rasakan hari ini adalah ketika kita bangun pagi. Kita tidak terlalu merasa tertekan. Ada masalah apa hari ini? Apa yang harus saya selesaikan? Kalaupun toh kita bangun pagi, yang pertama kali kita rasakan adalah kejenuhan. Harus ngantor lagi. Itu kenikmatan. Kenapa? Bahkan perkara cuman berangkat ngantor, dia bosen. Masalahnya sesepele itu. Dan termasuk di antara kenikmatan kita adalah
Ketika kita ketemu sama teman kita sapa, assalamualaikum, dia nggak senyum, kita kepikiran. Itu menunjukkan betapa nikmatnya kita sampai memikirkan masalah yang sebenarnya bukan masalah. Masalah sesepele itu jadi pikiran kita, menunjukkan apa? Sebenarnya kita itu stabil-stabil aja hidupnya. Seperti orang yang punya motor, ketika keluar rumah dia menyesalkan, ya motor saya dikencingi kucing. Dia kepikiran, emosi, ya opo cara ngusir kucing. Dia tidak seperti orang di luar sana yang ketika buka pintu rumah gimana caranya sampai ke tempat kerja tepat waktu karena nggak punya kendaraan. Dia kepikiran kenapa motornya dikencingin kucing. Masalah sesepele itu dia kepikiran, menunjukkan apa? Dia nggak punya beban pikiran. Dan itu mayoritas rakyat Indonesia. Dari mana ini buahnya? Dari besarnya tawakal kita sebagai seorang muslim dalam berakidah. Kenapa kita luruskan ini? Agar kita nggak kehilangan sebab tadi. Karena tidak sedikit kaum muslimin hari ini sudah mulai melupakan bahwa nikmat yang dia rasakan saat ini adalah nikmat keislaman tadi. Saya mukmin tapi saya tidak sebahagia itu. Ada dua kemungkinan. Pertama, sudah terlalu kotor dengan danas, dengan kemaksiatan, sehingga orang yang sakit tidak akan merasakan nikmatnya soto ayam, mie ayam Jember, masya Allah, atau mie ayam perapatan Mangli, enak itu, kecuali orang yang sakit. Begitu pula dengan nikmatnya iman. Kok saya tidak menikmati iman? Jangan-jangan sedang sakit. Itu pertama. Kedua, bisa jadi karena kita kurang bersyukur, karena terlalu banyak nikmat yang kita rasakan, sehingga wal'iyadzubillah jangan sampai kita baru merasakan nikmat itu ketika Allah cabut. Na'udzubillah. Ya seperti kita sudah bertahun-tahun punya Supra X. Awal-awal punya Supra X kita bersihkan, kita lap setiap pagi. Nikmat bisa naik motor pelan-pelan, oli ganti tiap 2 bulan. Sudah 2 tahun, 3 tahun, jatuh dibiarkan. Jatuh, standar lagi. Wala dimandikan, wala diservis. Seolah-olah Supra X itu sudah tidak lagi nikmat. Kenapa? Karena sudah kita terbiasa di situ. Takutnya kenikmatan iman itu sudah seperti itu fungsinya di kehidupan kita. Tidak pernah kita poles lagi. Sehingga tidak lagi terasa nikmat. Itulah ikhwatul Islam. Kenapa kita harus berakidah? Karena akidah itu fitrah. Kalau tidak ada akidah itu, maka secara fitrah manusia akan mencari. Dia berilmu atau tidak berilmu, dia akan mencari kemana akidah itu. Kalau ternyata tidak ada akidah yang akan dia gunakan untuk bergantung, sebagaimana ibarat orang yang kelaparan, kalau dia tidak makan akan mati. Dan ternyata dia tidak menemukan nasi atau daging yang segar, bangkai pun dia akan makan. Istilahnya seperti itu. Maka tidak heran ketika orang kehausan berakidah, ternyata ketika dia mencari akidah-akidah yang lurus tidak ketemu karena keterbatasan ilmu, maka akidah yang menyimpang pun dia santap. Maka tidak heran di luar sana kita temukan bahkan akidah yang paling nyeleneh pun ada pengikutnya. Pernah dengar akidah orang yang menunggu hujan harus membunuh wanita bagian dari anggota kampung tersebut? Dan itu ada di Indonesia. Kalau tidak turun hujan, harus ada satu wanita dari anggota kampung tersebut yang dibunuh sebagai persembahan. Ini secara akal, masuk akal tidak? Secara nalar, tidak ada. Tapi mereka harus melakukan itu. Kenapa? Itu tadi, kelaparan akan akidah. Dan ketika tidak ada akidah yang lurus, akidah yang bangkai pun mereka santap. Ini sensitif gak ya? Karena Anda gak menyebutkan sektenya ya. Aman insya Allah. Atau harus membuang hewan ternak ke laut misalkan. Itu sesuatu yang tidak masuk akal. Tapi itu harus dilakukan dan bahkan tidak sedikit orang-orang yang berjuang untuk melestarikan. Tujuannya apa? Itu tadi. Mereka sudah terlanjur nyaman dengan akidah yang menyimpang. Itulah kenapa ikhwatul Islam pentingnya kita belajar akidah. Dan itu kita harus pahami betul-betul dalam kehidupan kita. Kemudian ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Apa yang menjadi landasan kaum muslimin dalam berakidah? Tidak lain dan tidak bukan adalah Al-Quran dan Sunnah. Yang mana kemudian kita sebut sebagai Islam. Dalam firman-Nya surat Ali Imran ayat 85.
Ali Imran ayat 85 tidak ada di situ ya biar berfungsi ballpointnya. Ali Imran ayat 85 Allah berfirman wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari akidah untuk landasan dia hidup selain akidah Islam, maka tidak akan diterima. Apa definisi dari akidah tadi? Di firman Allah yang lain pada surat Al-Anbiya ayat 25 Allah berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Tidaklah aku mengutus sebelummu seorang rasul pun kecuali aku akan wahyukan kepada mereka sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah atau selain aku, kata Allah, maka sembahlah aku. Maksudnya apa? Semua ajaran para nabi menyeru kepada pengesaan Allah dan itulah yang dimaksud dengan Islam. Maka sebenarnya ikhwatal Islam, agama yang kita sebutkan dari berbagai agama yang ada, kita akan temukan bahwa agama itu akan dikembalikan kepada negerinya, atau negara, atau agama itu akan dikembalikan kepada siapa pencetusnya, atau tokoh agama pertamanya, atau agama pokok keyakinannya akan disebutkan ke tokoh agamanya atau apapun, kecuali Islam. Kenapa Islam satu-satunya agama yang disebutkan dengan sifat kepasrahan diri? Kenapa? Karena sebagaimana yang dikatakan bahwa Islam itu ajaran agama akidah yang berupa ideologi, yang berarti lintas zaman selama ideologi itu sama, maka itu disebut Islam. Yang berarti siapapun itu, agama apapun itu, selama dia mengikhlaskan, tulus mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah dan dalam bentuk ibadah yang benar sesuai dengan tuntunan Nabi yang Allah turunkan sesuai zamannya, maka dia Islam. Maka pengikut Nabi Isa adalah Islam. Pengikut Nabi Musa adalah Islam. Ya, jangan disalahartikan tapi ya. Oh, jangan-jangan anak liberal ini mengislamkan semua agama. Saya ulangi, semua pengikut Nabi Musa alaihi salatu wassalam adalah Muslim, Islam. Tapi kalau ada orang yang ngaku-ngaku pengikut Nabi Musa tapi nggak beriman sama Taurat, Taurat beriman apa? Taurat berkata ketika nanti ada Nabi akhir zaman ikuti Nabi itu. Kok dia nggak ikut? Ya berarti dia nggak ikut Tauratnya. Ya jangan ngaku-ngaku sebagai pengikut Nabi Musa. Nah ketika tidak ngikut sama Nabi Musa, lalu Nabi Musa yang menurunkan Allah, ya berarti bukan Islam. Begitu pula ketika umat Nabi Isa diturunkan Allah Subhanahu wa taala, mereka mengisahkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian mereka mengikuti utusan yang Allah turunkan agar ibadah mereka memang benar seperti yang dicontohkan, yang diinginkan Allah, maka mereka Islam. Sampai akhirnya mereka enggan untuk mengikuti kalam nabinya. Keengganan itu bisa jadi karena kesombongan, karena ternyata nabi yang baru datang ternyata dari Arab, bukan dari wilayah mereka, bukan dari kabilah mereka, atau karena ketidaktahuan mereka ternyata kitab mereka sudah tidak original. Maka sudah tidak bisa dikatakan Islam. Kenapa? Karena tidak lagi mengikuti nabinya meskipun ngaku-ngaku pengikut nabinya. Begitu pula berlaku untuk pengikut Nabi Muhammad SAW. Kalau ngaku-ngaku pengikut Nabi Muhammad SAW tapi Al-Quran dirubah-rubah, mengatakan Al-Quran tidak relevan, maka Islam yang bagaimana yang dia inginkan? Lalu ngapain nisbatkan diri kepada Islam? Ngapain ngaku-ngaku sebagai pengikut Nabi Muhammad, tapi giliran ada hadis Nabi SAW yang sahih, dia tidak terapkan, lebih memilih untuk mencari dalil dari mimpi. Ada dalil sunnah dari hadis Nabi SAW, ada orang yang tidur mimpi berjumpa dengan Nabi, yang diambil yang mimpi. Kasihan kan ulama dulu bertahun-tahun menuntut hadis, kalah sama orang yang lama tidurnya. Tahu gitu dulu ulama mending tidur lama aja. Imam Bukhari itu menuliskan satu hadis dalam kitab sahihnya, sampai salat istikharah berkali-kali musyawarah kepada para imamnya, kalah sama yang tidur. Kasihan Imam Bukhari. Kasihan Abu Hurairah.
Mu'minal muktsirina fi riwayat al-hadis. Abu Hurairah, Aisyah, Abdullah bin Abbas, siapa lagi? 7 orang kuliah hadis. Wah, ya. Insyaallah. Mereka hafalan mulazamah dengan Nabi SAW. Abu Hurairah itu baru masuk Islam 3 tahun terakhir, tapi gabung dengan Ashabus Suffah yang di masjid. Padahal Abu Hurairah punya rumah, tapi ikut hidup bersama orang-orang yang gak punya rumah. Ingin apa? Memfokuskan belajar dengan Nabi SAW. Sekali lagi kalah sama orang yang tidur mimpi bersama Nabi, dapat hadis. Jadi Gen Z sekarang yang banyak tiduran, mungkin mereka sedang menuntut hadis. Di sini ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, kalau ternyata pedomannya tidak sesuai dengan apa yang Nabi SAW contohkan, bukan Islam. Maka landasan utama Islam adalah Al-Quran dan Sunnah, tidak selainnya. Kalau di Al-Quran nggak ada, di hadis tidak ada, berhenti. Tapi ini kan pemahaman ulama yang mereka lebih paham tentang Al-Quran dan Sunnah. Tetap aja ijma' para ulama tidak akan jauh-jauh dari Al-Quran dan Sunnah. Mereka tetap akan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah bagaimanapun mereka menafsirkan. Tapi kok tiba-tiba jauh panci daripada api, dia menafsirkan dengan maunya sendiri meskipun tujuannya adalah Al-Quran dan Sunnah, tapi gak ada hubungannya, ya gak bisa. Seulama apapun dia, selama apapun dia bermimpinya. Maka ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, inti dari pembahasan di sini adalah bahwa akidah Islam itu adalah yang paling benar selama tujuannya adalah mengikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau seandainya dikatakan Yahudi, Nasrani, mereka bisa disebut Islam atau tidak? Yahudi ataupun Nasrani, kalau memang mereka mau jujur mengesahkan Allah dalam ibadah mereka, bisa mereka menjadi Muslim. Cukup apa caranya? Yang Yahudi cukup taati Taurat sebagaimana Taurat itu turun, dan yang Nasrani cukup taati Injil sebagaimana Injil itu turun. Apa menjadi perintah dalam Taurat dan Injil? Ketika turun Nabi di akhir zaman, bantulah Nabi itu, dan karena apa yang turun kepada Nabi terakhir itu menjadi hukum yang terakhir, penghapus dari hukum yang ada. Berarti apa? Orang yang beriman dengan Injil pasti beriman dengan Al-Quran. Ya berarti bisa Islam. Ada zamannya, ada buktinya, ada. Zaman Nabi SAW banyak di antara orang-orang Yahudi yang masuk Islam ketika mereka jujur. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Kemudian apa keutamaan, kekhususan akidah Islam yang diusung oleh Nabiullah Muhammad SAW? Adalah yang pertama tauqifiyah, dan yang kedua ghaibiyah, yang ketiga takamul wa syumul, yang keempat annaha wasatiyah. Yang pertama adalah tauqifiyah. Tauqifiyah itu dari kata waqafa. Banyak artinya waqafa itu dari segi bahasa, tapi yang paling dekat dengan bahasa Indonesia, Anak katakan di sini bukan berarti bahasa Indonesia itu kurang. Tujuan utamanya beda. Tujuan bahasa Indonesia digunakan untuk interaksi rakyat Indonesia yang baru merdeka 70 tahun. Sedangkan bahasa Arab itu diturunkan untuk berbicara tentang hukum agama Al-Quran. Sehingga tujuan utamanya sudah berbeda. Dan bahasa itu masing-masing digunakan untuk tujuan masing-masing. Seperti bahasa wilayah daerah ya, yang mana digunakan untuk interaksi antar sesama anggota daerah tersebut. Gak heran pada suatu masa bahasa itu akan lenyap, akan hilang. Kenapa? Bukan karena penduduknya tidak melestarikan, karena fungsi bahasanya sudah gak ada. Ada beberapa bahasa yang sudah mulai hilang. Contohnya bahasa Osing. Ada yang pernah dengar? Ada ya. Bahasa Osing itu suku Banyuwangi asli. Saya bisa dikatakan saya ini Laros, lari Osing, atau Osing Deles, Osing asli. Bapak saya, kakek saya, buyut saya orang asli Osing. Tapi bahasa Osing saya dengan bahasa Jawa Inggil saya lebih bagus Inggilan saya. Kenapa demikian? Karena saya merantau. Dan lambat laun bahasa Osing ini tidak dikenal kecuali oleh orang-orang pedalaman Kota Banyuwangi saja.
Bukan karena anak mudanya tidak melestarikan, karena memang secara fungsinya sudah tergeser. Buat apa harus menghidupkan bahasa Osing kalau hanya bisa difahami oleh orang kampung saja? Ketika kita ke Jember, yang paham orang-orang Madura saja pakai bahasa Madura, ya lebih difungsikan bahasa Madura. Bukan tidak mau melestarikan bahasa Osing, tapi nggak kepake. Dan itu tujuan bahasa diciptakan. Nah, ketika ada bahasa Indonesia, kita tidak bisa paksakan bahasa Indonesia itu akan mampu menjabarkan bahasa Arab karena beda fungsi. Maka ini kenapa sebagai bentuk disclaimer ya. Karena urusan bahasa ini fanatiknya banyak di luar sana. Kebetulan saya S2-nya juga pendidikan bahasa. Ada orang fanatik di sana yang menjunjung tinggi tentang bahasa. Maka saya katakan di sini, bahasa Indonesia tidak akan mampu menerjemahkan bahasa Arab karena perbedaan fungsi masing-masing hal tadi. Contohnya adalah waqafa itu tidak bisa diterjemahkan. Tapi arti yang paling mendekati waqafa adalah berhenti. Bisa juga berdiri. Kenapa berdiri disebut waqafa atau berhenti? Karena orang yang berdiri nggak bergerak. Kalau dia bergerak disebut sara atau masya, berjalan. Ketika dia berhenti dengan berdirinya, maka disebut sebagai waqafa. Dan ini yang paling dekat, atau berhenti, atau yang disebut dengan tawakkuf atau tauqifi adalah stop di situ, kamu nggak boleh kemana-mana. Itu yang dimaksudkan dengan akidah tauqifiyah adalah akidah yang hanya boleh difahami sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW sabdakan, sesuai dengan yang Allah firmankan saja. Maksudnya apa? Tidak dikasih kesempatan untuk improvisasi. Itu majal akidah. Itu yang dimaksudkan dengan tauqifiyah. Dalilnya apa? Saya sebutkan di situ Al-Maidah ayat 3. Demi menghemat kertas yang semakin kecil bentuknya ya. Masya Allah. Antum searching aja Al-Maidah ayat 3 atau buka mushaf Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Sudah aku sempurnakan agama ini, jangan diotak-atik lagi. Jangan ditambah-tambahin lagi. Jangan dipanjang-panjangin lagi. Boleh ditambahi tapi bukan Islamnya, tapi wasilah menuju Islamnya. Mengingat orang-orang yang tinggal di Jember kalau mau belajar ke Masjid Ar-Rahmah ya cukup berpikir mau bawa buku apa. Tapi kalau orang-orang yang di luar Jember mau datang ke Ar-Rahmah belajar agama, dia harus mikir naik kendaraan apa. Apalagi kalau dari Jakarta, dia harus menghitung tiket jam berapa dan anggaran berapa. Anggarannya tidak hanya untuk beli buku yang bagaimana, tapi anggarannya untuk beli tiket, makan, tempat tinggal lebih banyak. Wajar. Begitulah dengan kita. Semakin jauh kita zamannya dari Nabi SAW, maka kita butuh kendaraan. Yaitu apa? Ilmu-ilmu penunjang seperti ilmu hadis, harus ada mustalah, harus ada ashabur ruwat kita pelajari. Kalau di fikih ada usul fikihnya. Kemudian kalau dalam tafsir ada qawaid tafsirnya, dan semua itu dibangun sebelum sampai ke sana harus bisa bahasa Arab. Kok banyak? Itu enggak apa-apa karena memang semakin jauh jarak kita dengan Nabi, butuh kendaraan semakin banyak. Harus belajar nahwu, harus belajar shorof, harus ngapalin mufrodat dan sebagainya. Itu yang boleh ditambah. Tapi akidahnya sendiri, Islamnya sendiri, tauqifiyah nggak boleh ditambah. Sudah sempurna dari Nabi SAW, dari Allah yang diturunkan kepada Nabi SAW. Itu yang dimaksudkan dengan tauqifi. Sehingga Nabi SAW menekankan man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa ruddun. Barang siapa yang membuat hal-hal yang baru dalam perkara agamaku, fahuwa raddun, maka itu tertolak. Sing sabda Nabi aja dingek. Mudah-mudahan ada yang menonton ini. Untuk orang-orang yang mudah mengejek tentang man ahdatsa fi amrina hada, ini hadis dari Nabi. Oh isone mung hadis kuwi, alhamdulillah daripada ora sama sekali. Nah ini yang menyampaikan Nabi. Jauh lebih baik kita tahu hadis ini saja kemudian dipegang teguh daripada sudah taunya cuma hadis ini kemudian dinyek. Waliyadzubillah. Kalau memang nggak suka sama orang-orang yang dakwah fahuwa raddun, ya jangan dinyek hadisnya.
Kan itu hadisnya sahih. Atau nanti ada yang mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Kalau memang nggak suka sama dainya yang ngomong kullu bid'atin dhalalah, ya benci dainya aja. Jangan benci hadisnya. Dari mana hadis ini? Dari Nabi SAW. Oh, isone meng hadis kui. Ya berarti memang dainya yang emang nggak banyak ilmunya. Tapi jangan menghina kata bid'ahnya. Bid'ah. Istilah bid'ah itu dari siapa? Dari Nabi SAW. Tolong jangan sensitif ya. Man ahdatsa fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa raddun, maka dia akan tertolak. Kemudian khasaisul aqidah al-islamiyah yang kedua adalah ghaibiyah. Ini adalah perkara ghaib. Ghaib itu dari segi harfiah artinya tidak ada atau tidak kelihatan. Kalau dalam bahasa Arab, man ghaba anna, yang enggak ada bareng kita, ghaib berarti ya dia enggak sama kita. Atau kalau dalam bahasa kita sudah menjadi ya, ada istilah hadir, ghaib. Itu sudah menjadi bahasa Indonesia ya. Ghaib orangnya ngilang. Ujung-ujung katanya sakit. Nah, ini ghaib ini. Apalagi kalau sampai izin sakit, temennya ada yang izin sakit, dia juga izin sakit. Kok pesannya sama? Afan, ana harus menemani saudari ana sakit. Kemudian di bawahnya lagi, Afan, ana harus menemani saudari ana sakit. Dulure podo-podo loro apa piye? Atau saudarinya sama? Minimal kalau Kompas itu diedit. Sama-sama ghaib, kok nggak ngedit? Kan minimal kalau ngakali itu modal ya. Masya Allah. Yang dimaksudkan dengan ghaib tadi adalah nggak kelihatan atau lawan kata dari ada. Yang dimaksudkan apa? Pembahasan akidah ini adalah pembahasan yang nggak kasat mata, tidak nampak, ghaib. Yang berarti ya udah kita nggak tahu apa-apa. Pembahasan tentang akidah ini berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak pernah tahu. Selain apa yang Allah beritakan. Sekarang Allah paling tahu tentang zat dirinya, Jalla wa ala. Dan kemudian manusia yang paling mengenal Allah adalah Rasulnya. Kemudian Allah berbicara tentang dirinya di Al-Quran. Ya udah, kita cukup beriman, gak butuh nolak-nolak. Kayaknya ini bukan Allah deh. Pernah ketemu? Pernah pulang ke sisi Allah Subhanahu wa taala? Kan tidak. Ini perkara ghaib, maka tidak perlu diotak-atik. Cukup berikan apa yang sudah menjadi firman-Nya, diimani apa adanya. Kalau seperti itu, sebenarnya kaum muslimin gak akan pecah. Kapan kaum muslimin akhirnya pecah menjadi berbagai kelompok sekte? Ketika pisah yayasan, ya mungkin. Tapi dulu ketika mereka sudah mulai berpikir tentang sifat-sifat Allah. Ada sifat Allah seperti ini. Katanya Allah tidak seperti makhluknya. Tapi sifat ini makhluknya juga punya sifat yang sama. Oh berarti Allah nggak punya sifat ini. Janganlah. Berarti ini sifat ini tidak cocok untuk Allah. Dia tolak sifat yang Allah ceritakan tentang dirinya. Gampangannya adalah antum tanya ana, siapa nama ana kan? Ana kasih tahu antum, nama ana Aminullah. Terus antum bilang, Aminullah mah bukan seperti antum. Aminullah nggak jenggoten. Ana ngasih tahu tentang nama ana sendiri nih. Aneh kan? Kemudian antum bantah anak. Atau antum punya anak, anak tanya ke antum, putra antum namanya siapa? Namanya Abdullah. Itu mah bukan Abdullah. Itu mah Agus. Mukanya Indonesia kok namanya Abdullah. Ngeyel sing duwe anak sapa, sing ngopeni sapa. Kan seperti itu ikhwatul Islam gambarannya. Al-Qur'an itu turun dari Allah. Sudah seperti itu apa adanya, ketika ini enggak masuk akal kalau Allah punya firman, punya sabda yang seperti ini, punya sifat yang seperti ini. Oh, berarti kita tolak aja, kita ganti. Sejak saat itulah Islam terbagi menjadi beberapa sekte. Sejak ada orang-orang yang sok tahu tentang Allah, lalu enggak pernah ketemu. Nah, seperti itu. Pertanyaannya adalah, ada yang lebih dekat dengan diri kita tentang zat kita daripada tentang sang pencipta yang kejauhan untuk kita bicarakan, yaitu tentang ruh. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya tentang ruh. Kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
ruh itu adalah perkara Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak dikasih tahu kecuali sedikit. Pertanyaannya, apakah kita tahu muka ruh kita bagaimana? Apakah diri kita ini adalah jasad kita ini? Bukan, ini hanyalah wadah yang akan lebur bersama dengan tanah. Siapakah kalau dikatakan amin? Aminullah adalah ruh yang Allah pencolokkan ke jasad yang kebetulan jenggotnya lebih panjang dari abang-abangnya ini. Hanya sebatas itu. Siapa amin yang aslinya adalah ruhnya. Bahkan amin sendiri nggak tahu bagaimana wajah ruhnya. Ketika dia bercermin, yang dia lihat hanyalah wadah dari ruh tadi. Dan saya pribadi, manusia kita masing-masing nggak tahu tentang ruh tadi. Nah, untuk dirinya sendiri aja nggak kenal, masa mau bicara tentang roh. Hatta dokter yang sudah bertahun-tahun belajar tentang kedokteran, ketika jasad ditinggalkan rohnya, tidak ada sebab apapun, apa diagnosanya? Serangan jantung. Kenapa serangan jantung? Jantungnya berhenti. Kenapa jantungnya berhenti? Ya serangan jantung. Nggak punya back. Padahal kalau dari segi ghaibiyah jelas. Kenapa kok jantungnya berhenti? Rohnya dicabut. Ya tapi kan nggak ada konsep hissiyahnya. Maka dikatakan dengan bahasa kedokterannya serangan jantung. Maka dalam hal ini ikhwatal Islam, secara ghaibiyah ya udah, karena kita nggak tahu apa-apa, nggak kelihatan, pasrah aja sama yang ngasih tahu tentang perkara ghaib tadi. Apa dalilnya? Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Beriman tentang ilmu gaib dan akidah, semua berbicara tentang gaib, berbicara tentang Allah gaib, berbicara tentang Al-Quran gaib. Kenapa? Karena kita hanya tahu tentang Al-Quran apa yang kita pegang saja. Kita nggak tahu kitab-kitab sebelumnya. Suhufi Musa kita tahu? Nggak tahu. Ada yang mengatakan Taurat dengan Suhuf Musa itu berbeda. Suhufu Ibrahim kita nggak pernah sampai kepada kita. Injil, ya sesuai dengan apa yang kita yakini dari Al-Quran, Injil hari ini tidak pernah kita tahu di mana yang asli, karena di masa itu nggak ada yang menghafalkannya. Kemudian kitabnya, kitab Zabur, kemudian kitabnya nabi-nabi terdahulu. Jangankan kitabnya, para rasulnya pun kita nggak tau. Para rasulnya yang hanya kita tahu adalah 25 saja namanya, dan kita nggak pernah berjumpa dengan mereka. Jangankan dengan 25 rasul, dengan Nabi Muhammad SAW saja kita hanya tahu tentang ghaibnya saja, ceritanya saja di sirah nabawiyah. Kita tidak pernah berjumpa. Mudah-mudahan kita semuanya berjumpa di haud. Amin. Ketika Nabi bersabda bahwa rasul itu ada 313 atau 300 sekian orang, kemudian nabinya ada ratusan ribu, sekian puluh ribu, sekian puluh ribu. Berarti kemungkinan ada nabi yang orang Jember. Masalahnya apakah kita tahu yang mana? Gak tahu. Karena ma min qaumin illa bu'itsan nabi. Setiap ada kaum pasti di situ ada nabinya. Kita nggak tahu nabi apa yang diutus ke tanah Jawa, ke Jawa Timur, ke negeri Belambangan. Kita nggak tahu. Nabi yang bagaimana, kitab yang bagaimana, itu semuanya ghaib. Ya udah, kita percaya aja apa adanya. Tidak perlu kita otak-atik, apalagi sampai pakai akal. Oh ini nggak masuk akal. Lawang akal kita saja sudah terbatas. Jangankan memahami tentang konsep yang begitu susahnya, kita memahami konsep awal. Kita tahu ya apa itu awal, tapi awal yang tidak ada sebelumnya. Kebayang nggak? Atau akhir yang tidak ada setelahnya. Kebayang nggak? Mungkin nggak ada awal, tapi sebelumnya itu nggak ada apa-apa. Atau akhir yang mana di setelahnya itu sudah nggak ada apa-apanya. Kenapa? Secara akal kita, segala hal yang berawal pasti sebelumnya ada sesuatu yang memulai, sehingga ada dikatakan awal dari sesuatu. Atau dikatakan akhir dari sesuatu, pasti akan ada yang kemudian mengulangi awal setelah akhir tadi. Itu akal kita. Kita tidak terbayang sesuatu yang akhir akan berhenti. Pertanyaannya, misalkan kita nanti di akhirat, kemudian kita akan selamanya di sana tidak akan berakhir. Masuk akal tidak? Seterbatas itu akal kita untuk berbicara kepada hal-hal yang berkaitan dengan gaib. Ya udah, cukup
pasrahkan sesuai dengan dalil, karena akal kita nggak sampai. Apalagi kalau sampai menciptakan konsep kehidupan sendiri tanpa berdalil. Al-Quran yang kamu punya itu cuman permukaannya saja. Kita harus memahami apa yang tersirat dari Al-Quran. Allah, bagaimana akan memahami apa yang tersirat dari Al-Quran? Lawang zahirnya aja nggak pernah dibaca. Loh, saya nggak butuh zahirnya. Ya, saya sudah yakin sama Allah Subhanahu wa taala. Gimana mau yakin, bahasa Arab aja nggak bisa? Allah berbicara dengan bahasa kalbu. Soro-soro Nabi dakwah sampai berkali-kali mau dibunuh, ada orang yang kemudian muncul ngaku-ngaku Islam, bisa bahasa kalbu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tahu gitu nggak usah Nabi sampai hijrah, sampai perang Badar, sampai perang Uhud terluka. Karena akan muncul umatnya yang akan tahu bahasa kalbu, berbicara langsung dengan Allah. Kasihan toh dakwah Nabi jadi sia-sia. Karena semua umatnya akan terinteraksi dengan Allah, punya wahyunya masing-masing. Jadi malaikat Jibril turun untuk menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad. Buat apa? Kalau semua kaum mukminin akhirnya berhubung dengan Allah dan berbincang langsung dengan Allah melalui hatinya. Gak kepake itu Al-Quran jadinya. Nah, itu tujuan utama sebenarnya, biar Al-Quran itu nggak kepake. Kalau Al-Quran nggak kepake, Islamnya lemah. Itu tujuan utama. Sehingga untuk perkara yang menjadi keyakinan dan gaib ini, kembalikan kepada Sang Rabbul Ghaib, Tuhan alam gaib yang memang di luar akal kita. Sudah Isya? Sudah Isya? Berapa menit lagi? 1 menit. Dan memang secara akal Allah Subhanahu wa taala berikan karunia akal yang kuat kepada kaum mukminin. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk agar kita mentadabburi ayat-ayat Allah berupa dalil syar'iyyah dan dalil kauniyah. Tidak digunakan sebagai alat satu-satunya untuk menakar kebenaran dan kesalahan. Tapi untuk memahami konsep ini loh, standar kebenaran dari Allah, yaitu berupa Al-Quran dan Sunnah. Gunakan akal untuk memahami konsep yang sudah ada, bukan untuk kemudian menilai apakah dalil ini benar atau salah. Kenapa? Karena akal kita terbatas. Jadi bukan berarti Ahlus Sunnah wal Jamaah meninggalkan fungsi akal, tapi menggunakan akal tidak melebihi batas kemampuannya. Monggo, azan terlebih dahulu. Allah أشهد أن
حي على حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Kekhususan akidah Islamiyah yang ketiga adalah dia syumuliyah atau menyeluruh, berbicara tentang konsep kehidupan manusia secara detail dan lengkap. Bahkan dalam hadis yang saya tuliskan di situ adalah ketika ditanya apakah benar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan dalam perkara sampai perkara toilet. Ternyata Nabi kita Muhammad SAW yang seorang raja, seorang panglima perang, seorang tokoh spiritual, seorang suami dengan keluarga yang besar, yang memimpin umat yang besar, bahkan dalam urusan toilet ada aturannya. Nggak boleh masuk pakai kaki kanan, tapi masuknya pakai kaki kiri. Kemudian tidak boleh menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Tentunya di sini adalah ada perbedaan pendapat. Akan boleh dan tidaknya, tapi paling aman menghindari perbedaan pendapat. Cukup ikuti yang menjadi aturan. Daripada debat, boleh kok ngadep kiblat, boleh kok membelakangi kiblat. Kenapa nggak dialihkan aja arahnya? Kan cukup, nggak perlu debat lagi kan? Nggak butuh lagi perbedaan pendapat. Ala kulli hal, kemudian tidak boleh membersihkan dengan alat selain air kurang dari 3 kali. Kemudian tidak boleh membersihkan BAB atau BAK dengan tulang atau kotoran. Bukan ya, kita nggak kebayang ya membersihkan kotoran dengan kotoran ya. Tapi yang dimaksudkan adalah kotoran hewan yang sudah mengering, yang wujudnya seperti batu. Itu ada. Orang-orang yang mungkin sering tinggal di sawah menemukan bahwa ada yang bisa mengeras ya di antara kotoran-kotoran sapi. Itu tidak boleh digunakan untuk bersuci. Bagaimana membersihkan sesuatu dengan suatu hal yang kotor? Begitu pula dengan tulang, itu tidak boleh. Tidak boleh kurang dari 3 benda. Jadi kalau ada batu, ya 3 batu. Ada 3 daun, ya harus dengan 3 daun. Jauh sebelum ditemukan tentang konsep kesehatan dari kesucian, Nabi sudah mengatur hal demikian. Itu yang dimaksudkan dengan syumul. Secara menyeluruh. Tidak hanya berbicara tentang bagaimana dia hidup, untuk apa dia hidup. Bahkan Islam berbicara sebelum manusia dilahirkan kedua orang tuanya. Jadi tidak ada istilah kata, buat apa saya dilahirkan? Orang yang faham tentang akidah Islamiyah yang lurus, dia tidak akan bilang kepada anaknya, nyesel ibu melahirkan kamu. Dan tidak akan lagi ada ucapan dari anak, saya juga gak pernah minta dilahirkan sama kamu.
Itu nggak ada dalam konsep akidah. Kenapa? Si ibunya nggak bisa minta anak yang gimana, si anak juga nggak bisa minta orang tua yang bagaimana. Anak pengen dapat orang tua yang kaya, kaya raya, hartanya melimpah, ilmunya ketat, orang tuanya tapi santai. Pilihannya ima kaya tapi agamanya kurang, atau agamanya kuat tapi berarti hidupnya nggak santai, karena orang yang belajar agama dengan ketat nggak akan slow hidupnya. Atau dia memang pengen hidup yang slow santai, berarti ekonomi dan ilmu agamanya juga akan slow. Itu sudah sunnatullah. Nggak bisa slow santai kemudian hafal Quran ceenak. Ada konsekuensinya. Orang tua hafal Quran, saya pengen hafal Quran dari kecil. Berarti dia siap ditindas dengan bapaknya yang keras dalam hafalan Quran. Pernah ada yang tanya ke saya, gimana cara mudah menghafalkan Quran? Itu dua kata lucu itu. Menghafalkan Quran dengan mudah. Mudah hafal Quran. Ini dua kata lucu itu. Kalau emang hafal Quran itu mudah, hafal Quran kabeh. Imam Bukhari, imam besar, hafal Quran 7 tahun. Kalau hafal Quran itu mudah, Imam Bukhari biasa aja. Kenapa Imam Bukhari hebat? Karena itu susah. Ya udah, jangan denial ya istilahnya. Mudah kok hafal Quran? Gak, susah. Makanya dikit yang hafal Quran. Betul nggak? Ala kulli hal. Kemudian Al-Quran juga berbicara, Islam juga berbicara, akidah Islamnya berbicara. Tidak hanya tentang alam dunia. Ilmu kedokteran, IPA, mau dipelajari sedetail apapun, IPA hanya membahas tentang konsep kehidupan dunia. Sedangkan agama, akidah Islamiyah berbicara bahkan sebelum kehidupan dunia. Ada kehidupan ruh, bahwasanya kita itu sudah diciptakan sebelum kelahiran kita. Yang dilahirkan oleh ibunda kita hanyalah jasad. Kemudian Allah masukkan roh yang sudah diciptakan sebelumnya, yang mana sebelum roh ini dimasukkan kepada jasad dalam bentuk bayi yang kemudian akan dewasa, yang akan belajar agama, si roh ini sudah disumpah oleh Allah, alastu bi rabbikum. Kemudian roh ini semuanya berkata, qalu bala, iya engkau Tuhanku. Dimasukkanlah kepada si bayi dalam kondisi tidak memiliki memori, sebelum tidak diberikan ingatan apa yang terjadi sebelum kelahiran dia di dunia. Kemudian diuji dengan kehidupan dunia. Ada kehidupan sebelum kita dilahirkan di dunia ini. Kemudian ada alam barzakh, alam pemisah antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Jadi nggak ada lagi yang kuntilanak penggentayangan. Ibu meninggal pulang setiap malam Jumat. Yes, itu ya istilahnya ya nemu dari mana gitu loh. Ya, itu sudah beda. Kemudian ada alam mahsyar. Baru nanti kemudian ada alam surga dan neraka. Semoga kita termasuk di antara surga, penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Ini yang dimaksudkan dengan syumul, lengkap membahas semuanya dan bagaimana cara melewati itu semua. Dan yang terakhir adalah akidah Islamiyah, adalah agama wasat. Apa itu wasat? Bisa dikatakan sebagaimana firman Allah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, bisa disebutkan sebagai tengah di antara dua sisi, di antara dua ujung. Ada ujung yang kelebihan kaum kanan, ada yang kelebihan kaum kiri. Maka Islam adalah di tengah-tengah, tidak berlebihan seperti mengagungkan tentang konsep gaib. Bahkan manusia yang tidak berhak untuk diangkat sebagai manusia gaib pun diangkat-angkat menjadi manusia gaib. Manusia biasa, tapi diangkat seolah-olah dia maha mampu dalam urusan gaib, menuhankan manusia. Ini berlebihan. Tapi tidak juga meremehkan. Ada manusia yang sudah jelas-jelas dapat ilmu gaib dari Allah berupa nubuah, dibunuh saking nggak percayanya. Ada umat yang seperti ini? Ada umat pembunuh para nabi. Ada juga umat yang menyembah nabi. Ada. Kenal ya? Insyaallah. Sedangkan Islam tidak menghilangkan penghormatan kepada Nabi, tapi juga tidak mengkultuskan sampai beribadah. Tengah. Atau bimakna khiyar au afdal, yang paling utama dan yang paling terbaik. Umat tengah. Itulah kita temukan bahwa umat ini
Banyak hal diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala karena memang masa kita itu cuma sedikit dibandingkan umat-umat sebelumnya yang banyak panjang usianya dengan fisik yang kuat, dengan akal yang tokcer. Tapi kita diberikan dengan fisik yang lemah, diberikan keutamaan yang gak kalah saing dengan umat-umat sebelumnya. Itu yang disebutkan dengan umat wasatah. Dan terakhir adalah umat yang adil, tidak berlebihan, tidak mengurang-urangi. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, yakni a'dalahu, yang paling adil, tidak berlebihan, tidak bermudah-mudahan. Semoga apa yang kita sampaikan ini bisa kita ambil faidahnya, dan semoga kita bisa lebih mengenal apa sih itu akidah, buat apa kita berakidah, seberapa besar dampak hidup kita dengan akidah ini. Sebenarnya bukan hal yang baru, tapi setidaknya kitab ini membantu kita untuk memetakan gimana kehidupan kita sebenarnya, untuk lebih kita mudah mentadabburi. Afan kalau dalam penyampaian ana ada salah, wallahu waliyut taufik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.